Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranggi Anggela. Saat ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan di Hotel Travelodge Batam. Yang mana proposal ini terdiri dari 3 bab. Langsung saja kita masuk kepada bab 1, yaitu pendahuluan. Latar belakang masalah. Sebagaimana yang telah kita ketahui, hotel merupakan salah satu jenis akomodasi yang menggunakan seluruh ataupun hanya sebagian dari bangunan yang disediakan untuk jasa penginapan, makanan, dan minuman. Dalam sebuah hotel tentu saja membutuhkan sumber daya manusia untuk tenaga kerjanya, yang mana tenaga manusia ini berasal dari karyawan-karyawan yang telah direkrut oleh pihak hotel. Kinerja karyawan adalah hal yang penting yang perlu diperhatikan oleh pihak hotel agar hotel tetap beroperasi secara normal dan mencapai tujuan hotel, yaitu mencapai laba semaksimal mungkin. Kinerja merupakan hasil kerja karyawan yang dipandang dari faktor kualitas, yang kedua faktor kuantitas, waktu kerja, dan kerjasama yang berguna untuk mencapai organisasi atau perusahaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Upaya untuk mencapai tujuan hotel akan dapat diwujudkan salah satu dengan memperhatikan kinerja karyawannya. Apabila semakin baik kinerja karyawan yang diberikan kepada hotel, maka akan membantu hotel dalam mencapai tujuan hotel tersebut. Yang mana indikator kinerja karyawan itu ada beberapa. Yang pertama, kualitas atau mutu. Yang kedua, kuantitas atau jumlah. Yang ketiga, waktu. Dan yang keempat, kerjasama antar karyawan. Yang B, identifikasi masalah. Pada saat penulis melakukan penelitian di Hotel Travelodge Batam, saya menemukan beberapa masalah. Yang pertama, adanya karyawan yang sering datang terlambat tanpa mengisi form late arrival. Yang kedua, kinerja karyawan yang rendah. Yang ketiga, pekerjaan tidak selesai tepat waktu. Yang keempat, karyawan sering bekerja overtime. Batasan masalah. Di sini saya membatasi masalah, yaitu pertama, disiplin kerja, yang kedua, kinerja karyawan, yang ketiga, pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan di Hotel Travelodge Batam. Yang keempat, apa saja sih yang menjadi rumusan masalah dalam proposal penelitian saya? Yang pertama, bagaimana tingkat disiplin karyawan di Hotel Travelodge Batam? Yang kedua, bagaimana kinerja karyawan Hotel Travelodge Batam? Yang ketiga, bagaimana pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan di Hotel Travelodge Batam? Bab kedua, kajian teori. Yang pertama, A. Aspek-aspek teoritis. Yang pertama, pengertian disiplin kerja. Disiplin kerja adalah sikap yang berpusat pada kegiatan kedisiplinan, yang mana kedisiplinan menjadi kunci terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Dengan disiplin yang baik, berarti karyawan sadar dan bersedia mengerjakan semua tugasnya dengan baik. Yang kedua, indikator disiplin kerja. Yang pertama, taat kepada aturan waktu. Yang kedua, taat terhadap peraturan perusahaan. Ini berarti karyawan yang bekerja di sebuah hotel harus menaati semua peraturan-peraturan yang ada di dalam hotel tersebut. Yang ketiga, taat terhadap aturan perilaku dalam perusahaan. Yang keempat, taat terhadap peraturan lainnya. Ini maksudnya adalah karyawan harus menaati apa-apa saja yang dibolehkan ataupun yang tidak dibolehkan selama kita bekerja di dalam hotel tersebut. Yang ketiga, tujuan disiplin kerja. Ada beberapa tujuan disiplin kerja, di antaranya memastikan perilaku karyawan konsisten sesuai dengan aturan perusahaan. Yang kedua, menumbuhkan atau mempertahankan rasa hormat karyawan. Yang ketiga, membantu meningkatkan prestasi kerja karyawan. Dengan adanya disiplin kerja, maka prestasi kerja karyawan akan meningkat. Yang keempat, pengertian kinerja. Kinerja karyawan adalah suatu hasil kerja yang dapat dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya atas dasar kecakapan, pengalaman, dan ketangguhan. Yang kelima, indikator kinerja karyawan. Ada beberapa indikator kinerja karyawan. Yang pertama, dilihat dari kualitas atau mutu. Yang kedua, dari kuantitas atau jumlah. Yang ketiga, ketepatan waktu. Dan keempat, efektivitas.
Yang kelima, kita masuk kepada faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan. Yang pertama itu faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari diri karyawan, seperti kedisiplinan diri karyawan itu tersendiri. Yang kedua ada faktor eksternal, itu yang berasal dari luar diri karyawan. Yang keenam, penelitian terdahulu. Menurut penelitian terdahulu, salah satunya yaitu penelitian dilakukan oleh Bapak Henry Azwar, Ibu Ira Meira Nacher, dan Yaumil Abrian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara disiplin kerja terhadap kinerja karyawan di Hotel Grand Ina Muara Padang. Baiklah, kita masuk kepada B, kerangka konseptual. Kerangka konseptual adalah uraian terkait hubungan atau kaitan antara masing-masing variabel, baik itu variabel independen maupun variabel dependen. Berdasarkan kerangka konseptual tersebut, penelitian ini didasarkan kepada dua variabel, yaitu variabel dependennya disiplin kerja dan variabel independennya kinerja karyawan. C. Hipotesis. HA. Terdapat pengaruh antara disiplin kerja terhadap kinerja karyawan di Hotel Travelodge Batam. HO, yaitu tidak adanya pengaruh antara disiplin kerja terhadap kinerja karyawan di Hotel Travelodge Batam. Baiklah, sekarang kita masuk kepada bab 3, metodologi penelitian. Jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif dengan metode asosiatif kausal. Metode kuantitatif diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan kepada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan datanya menggunakan instrumen penelitian. Penelitian kuantitatif pada umumnya dilakukan pada sampel yang diambil secara random, sehingga kesimpulan hasil penelitian dapat generalisasi pada populasi di mana sampel tersebut diambil. B. Tempat dan waktu penelitian. Tempat yang dilakukan untuk penelitian adalah di Hotel Travelodge Batam, yang dilakukan pada tanggal 1 Januari sampai tanggal 1 Juni 2020. C. Apa saja yang menjadi variabel dalam penelitian ini? Menurut Sugiono 2013, variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, atau kegiatannya yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Pada penelitian ini terdapat dua variabel. Yang pertama, variabel independen, yaitu disiplin kerja, adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen atau terikat. Yang kedua, variabel dependen, yaitu kinerja karyawan, adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat dari variabel dependen itu sendiri. D. Sampel penelitian. Menurut Sugiono, sampel adalah bagian dan jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. D. Yaitu sampel penelitian dan populasi. Menurut Sugiono, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pada penelitian ini, saya mengambil sampel yaitu seluruh karyawan di Hotel Travelodge Batam, kecuali kepala departemen atau HOD yang berjumlah 9 orang. Dan sampel dari penelitian ini adalah sebanyak 47 orang. E. Jenis data dan teknik pengumpulan data. 1. Jenis data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. A. Data primer, yaitu data yang dikumpulkan atau didapatkan langsung dari responden dengan cara menyebarkan angket. Data primer dalam penelitian ini adalah disiplin kerja itu sendiri. Yang kedua yaitu data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian dengan memanfaatkan data yang telah ada, seperti laporan yang sudah ada di Hotel Travelodge Batam. Yang selanjutnya, teknik pengumpulan data.
Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner untuk memperoleh data kinerja karyawan dan disiplin kerja karyawan di Hotel Travelers Batam. Selanjutnya masuk kepada instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner atau angket yang disusun menurut skala Likert dengan penyusunan dalam bentuk kalimat yang bersifat positif yang berhubungan dengan kedua variabel penelitian. Skala Likert merupakan salah satu bentuk skala pengukuran yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang kejadian sosial. Pertama, kisi-kisi instrumen. Penyusunan kisi-kisi instrumen bertujuan agar penyusunan instrumen lebih sistematis sehingga mudah dikontrol dan dikoreksi. Instrumen ini disusun untuk mengukur antara lain variabel disiplin kerja dan variabel kinerja karyawan. Kemudian, instrumen yang telah disusun tersebut diuji validitas dan reliabilitasnya yang bertujuan untuk menjamin kualitas instrumen tersebut jika digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian. G. Uji coba instrumen. Yang pertama yaitu uji validitas. Uji validitas digunakan untuk mengetahui tingkat kevaliditan dari instrumen atau kuesioner yang digunakan dalam pengumpulan data. Sebuah kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner tersebut mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Yang kedua yaitu uji reliabilitas. Menurut Sugiono, instrumen yang reliable adalah instrumen yang beberapa kali digunakan untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Pengujian reliabilitas bertujuan untuk mengetahui kehandalan dari suatu instrumen. H. Teknik analisis data. Yang pertama yaitu analisis deskriptif. Statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis dan menyajikan data kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui gambaran perusahaan yang dijadikan sampel penelitian. Yang kedua, uji prasyarat analisis. Uji prasyarat analisis ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, uji normalitas. Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok atau dua variabel. Yang kedua, uji homogenitas. Uji homogenitas adalah pengujian mengenai sama atau tidaknya variansi dua buah distribusi atau lebih. Uji homogenitas yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah uji homogenitas variansi dan uji Butler. Selanjutnya, uji linearitas. Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah adanya hubungan antara variabel X yaitu disiplin kerja terhadap variabel Y yaitu kinerja karyawan yang ada di Hotel Travelers Batam.